kasih pemirsa, masih kembali lagi di White Shot. Relawan Rohingya di Aceh Timur membangun rumah ibadah semi permanen di tempat penampungan mereka. Pembangunan ini dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang jatuh pada pertengahan bulan ini. Dan untuk informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan rekan Andika Bakti langsung dari Banda Aceh. Andika, bagaimanakah persiapan para pencari suaka di sana dalam menyambut bulan Ramadan? Widya, dalam menyambut bulan Ramadan yang jatuh pada pertengahan bulan ini, sejumlah ataupun seluruh para pencari suaka di sini sudah mulai melakukan rutinitas mereka, yakni mengaji pada setiap jelang-jelang sholat maghrib. Dan hal ini dilakukan di surau yang dibangun dengan tenda oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Namun yang menarik di sini, Widya, karena melihat giatnya mereka melakukan pengajian sebelum menjelang maghrib ini, para relawan di sini membangun rumah ibadah semi permanen atau tepatnya surau semi permanen di lokasi penampungan saat ini, yakni di Desa Bayen, Kecamatan Ranto Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Dan lokasi ini merupakan lokasi bekas berdirinya pabrik kertas pada beberapa tahun silam, dan disinilah surau itu dibangun tepatnya bersebelahan dengan posko penampungan mereka saat ini. Dan ditargetkan, Widya, surau ini bisa selesai sebelum tanggal 15 nanti, agar nanti bisa dijadikan sebagai tempat ibadah para Rohingya dalam menjalankan bulan puasa. Dan tujuan surau ini dilakukan memang untuk memaksimalkan ibadah yang dilaksanakan ataupun dijalani oleh para pencari suaka asal Myanmar ini, dan agar tidak ada perbedaan bagaimana mereka menjalani bulan Ramadan dengan masyarakat Aceh untuk menjalani bulan Ramadan itu sendiri. Dan di sini Ketua Relawan Rohingya Asep Irawan mengatakan besar harapannya agar seluruh, atau tepatnya di sini ada 600 lebih para pencari suaka yang akan menjalani, dan itu sudah dipastikan mereka akan menjalani ibadah bulan puasa di tempat penampungan saat ini. Dan berikut adalah pernyataan Asep Irawan. Di sini kita akan bangun lagi tempat ibadah musola ukuran kurang lebih 10 kali 12 meter persegi. Ya, mudah-mudahan dalam menghadapi Ramadan mereka bisa beribadah lebih hikmat gitu daripada sekarang yang kurang maksimal tempat ibadah di tenda. Widya. Iya, Andika, apakah masih ada kebutuhan para pencari suaka yang masih belum terpenuhi, terutama ini jelang bulan Ramadan, Andika? Secara umum, Widya, kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan makanan dan kebutuhan akomodasi, seperti misalnya tenda dan lain-lain. Dan untuk kebutuhan pangan ini, kami memantau memang kebutuhan pangan yang ada saat ini di posko penampungan ini sangat banyak. Bantuan terus berdatangan, baik itu dari masyarakat ataupun dari organisasi terkait, dalam hal ini IOM ataupun organisasi internasional untuk migrasi, dan juga dari Pemda juga bantuan terus disalurkan, Widya. Bahkan relawan juga saat ini masih terus bertambah jumlahnya, mengingat para pencari suaka ini adalah Muslim, dan ini yang membuat simpati dari masyarakat Aceh ini cukup tinggi terhadap para pencari suaka yang ada di 4 titik posko penampungan yang ada di Provinsi Aceh saat ini. Namun, Widya, kami memantau meski bantuan makanan di sini cukup banyak, untuk tenda di sini masih kurang, Widya. Ada beberapa tenda yang menurut relawan di sini kurang memadai untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan. Seperti ada beberapa tenda yang ini bentuknya itu sangat kecil, selain itu tendanya juga sangat tipis. Dan jika disesuaikan dengan cuaca saat ini, Widya, di Aceh, khususnya di Aceh Timur, cuaca jika siang hari di sini cukup terik, sementara pada malam hari cuaca di sini bahkan bisa turun hujan dan gerimis, dan ini menyebabkan beberapa jumlah ataupun beberapa jenis makanan yang ada di dalam tenda ini terkena tempias hujan dan menyebabkan bahan makanan tersebut terancam membusuk. Begitu juga dengan para pencari suaka yang hingga saat ini masih ditempatkan di tenda. Ini juga kondisinya akan terkena tempias hujan jika hujan turun. Dan melihat kondisi seperti ini, para relawan di sini beranggapan bahwa perlu adanya tenda tambahan. Pertama sekali ini akan digunakan sebagai tenda cadangan, mengingat kondisi tenda yang bisa sewaktu-waktu bisa lapuk karena kondisi cuaca yang ekstrim saat ini. Kemudian tenda tambahan, mengingat jumlah tenda yang ada saat ini juga kondisinya belum maksimal menampung seluruh para pencari suaka, dan juga bahan makanan yang saat ini jumlahnya terus bertambah di lokasi penampungan. Widya.
Baik, terima kasih rekan Andika Bakti melaporkan langsung dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar telah menghasilkan 4 poin kesepakatan dalam penanganan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan. Waktu saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, kan ada 4 hal yang sebagai hasil dari pertemuan saya dengan beliau. Pertama adalah bahwa Myanmar akan melakukan langkah-langkah untuk mencegah keluarnya, untuk memprevensi untuk mencegah terjadinya irregular movement of people. Yang kedua, Myanmar juga berkomitmen untuk bergabung dengan negara-negara kawasan dalam memerangi human trafficking yang terjadi di kawasan. Yang ketiga, pemerintah Myanmar juga setuju untuk menugaskan kedutaannya yang ada di Jakarta untuk melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat di mana irregular movement of people itu masuk ke Indonesia. Dan yang keempat, pemerintah Myanmar juga sepakat bahwa dalam melakukan pembangunan di Rakhine State, maka pembangunan ini akan dilakukan secara inklusif dan tidak diskriminatif.